nanti malam saya mau ajak makan malam keluarga. Ajak Raka. Saya ajak Kejora dan Willa. Karena mereka sudah jadian tuh. Jadi Agung udah tahu Raka sama Kejora pacaran. Tapi kalau makan malam bareng, gimana reaksi Ratih nanti? Kenapa? Oh, jangan bilang sama saya kalau kamu belum tahu Raka dan Kejora jadian. Bukan begitu, Pak. Saya sudah tahu kalau Raka dan Kejora jadian. Ya, saya setuju untuk makan malam nanti, Pak. Malah saya rasanya nggak sabar untuk jadi besannya Pak Agung. Oke. Nanti malam makanya saya tunggu. Baik, Pak. Ratih nggak boleh datang. Kalau dia datang, takutnya Agung akan ngenalin wajah Ratih pas dulu Agung nabrak lari anakku. Itu tamu saya yang di ruang meeting. Suruh ke ruangan saya aja, ya? Oke. Sampai nanti malam ya. Baik, Pak. Kejora, kamu ngapain sih di sini? Nanti aku ceritain ya. Dit, kenalin. Kejora sekarang udah jadi pacar gue. Selamat ya. Semoga kalian bahagia. Dan semoga hubungan lo ini tidak lo jadiin sebagai siasat lo untuk balas dendam untuk keluarga lo. Lo nggak perlu ngomong kayak gitu ya. Karena lo gagal dapetin Kejora. Atau lo stres dan frustrasi karena rumah tangga lo tuh berantakan dengan Alina. Iya. Maaf, sayang. Gue cuma minta sama lo jaga baik-baik Kejora. Lo nggak usah benerin. Orang bengkel gue bentar lagi datang. Oke, sayang. Kita pergi bentar lagi. Apa maksud omongan Adit tadi ya? Kenapa Adit nuduh Raka jadian sama aku buat balas dendam? Ada apa sih ini sebenarnya? Jangan-jangan Kejora lagi mikirin omongan Adit tadi soal balas dendam. Aduh, gimana nih? Semoga aja Kejora nggak curiga. Kamu kenapa, Kejora? Kepikiran soal omongan Adit tadi? Kamu nggak nyesel kan pacaran sama aku? Iya, aku mikirin soal Adit yang ngomong kayak gitu tadi sama aku. Apa ini ada hubungannya sama mama kamu yang tiba-tiba gak suka sama aku? Kenapa kamu jadi panik kayak gitu, Raka? Kamu gak pernah loh kayak gini sikapnya sama aku. Raka, aku minta kamu jujur ya sama aku. Kamu nutup-nutupin apa? Ya jelas saja aku panik. Ternyata kamu lebih percaya Adit sama aku. Jangan-jangan kamu masih cinta lagi sama dia. Bisa aja kan Kejora, dia ngomong kayak gitu karena dia tuh cemburu sama aku. Raka, aku kenal Adit. Aku memang udah ngelupain Adit, tapi aku tahu banget Adit gak mungkin asal nuduh kayak gitu. Dan kamu itu sahabatnya loh. Loh, maksud kamu aku bohong gitu? Ya enggak, aku gak bilang kamu bohong. Tapi kenapa tiba-tiba Adit ngomong kayak gitu kalau gak ada alasannya? Kamu jujur deh sama aku. Jujur apa lagi sih Kejora? Aku nggak bohong, aku nggak tahu apa-apa. Enggak. Aku yakin kamu pasti nutupin sesuatu kan? Ada yang gak kamu ceritain ya sama aku? Kamu nggak percaya sama aku? Aku nih pacar kamu sendiri, Kejora, kamu gimana sih? Raka, awas! Ah! Ya ampun, Raka. Hati-hati dong. Lagian kamu ngapain sih emosi kayak gitu teriak-teriak sama aku? Aku cuma nanya loh sama kamu. Karena aku tahu sikap kamu tuh berubah. Jawablah sama aku yang jujur. Nutup-nutupin apa coba?
Nggak ada yang aku sembunyiin kok. Nggak ada yang aku tutup-tutupin kok dari kamu. Aku nggak bohong apa-apa. Sekarang gini deh, selama bertahun-tahun kita bareng-bareng, aku nyakitin kamu apa enggak? Enggak kan? Tapi tolong dong ngomongnya nggak usah teriak-teriak sama aku kayak gitu. Bisa kan? Iya. Iya. Ya udah, nggak usah dibahas kayak gitu lagi. Maafin aku, Kejora. Aku belum bisa cerita yang sebenarnya. Tapi satu yang harus kamu tahu. Aku nggak akan pernah nyakitin kamu seperti Adit nyakitin kamu. Aku percaya sama kebaikan kamu, Raka. Kalau kamu mau jahat sama aku, kamu nggak mungkin mau mengorbankan nyawa kamu buat aku kemarin. Tapi, kenapa aku ngerasa kamu nutupin sesuatu dari aku? Aku harus cari tahu supaya aku bisa tenang dan yakin. Aku mau ketemu Papa. Aldi, udah dong, stop dong sayang, udah ya. Kamu kalau kayak gini terus mama tuh jadi pusing, kepala mama sakit. Iya, kamu kenapa sih? Ngapain ketemu papa coba? Kamu jangan rewel deh. Kasian tuh Mama Alina, lihat tuh. Tuh, pusing tuh, kasian tahu. Udah Alina, tahan emosi kamu. Mending kamu cerita apa adanya sama anak ini. Biar dia paham. Aldi, kamu harus dengerin mama ya. Kamu gak usah ketemu lagi sama papa, gak usah ketemu lagi sama Tante Kejora. Ya, dengerin mama ya. Kenapa, Ma? Soalnya Tante Kejora itu jahat banget jadi orang. Kamu nggak tahu Tante Kejora itu jahat? Kan Tante Kejora tuh yang bikin Mama sama Papa berpisah. Nggak mungkin, Tante Kejora itu kan baik. Ih, jahat banget. Tante Kejora jahat banget. Kamu baru kenal sama dia kan? Masa udah bisa bilang baik sih? Tante Kejora tuh jahat banget jadi orang. Pokoknya Aldi mulai sekarang nggak boleh deket-deket sama Tante Kejora. Aldi sekarang kerjaannya harus jagain Mama Alina ya. Tuh lihat tuh, Mama Alina tuh pusing tuh, kasihan tuh. Ya, jagain Mama Alina ya. Berarti Tante Kejora jahat ya? Iya, jahat banget. Mulai sekarang kamu jauhin Tante Kejora ya. Jangan main sama Tante Kejora lagi. Kamu harus rawat Mama Alina. Janji ya? Aldi, makanya Aldi janji sama mama ya. Aldi nggak akan ketemu sama papa atau Tante Kejora. Karena mereka tuh jahat sama mama. Ya? Iya, Ma. Ya udah kalau gitu, Aldi sama mama ke kamar sekarang. Ya sayang? Bi, aku ke kamar dulu ya. Ma. Oke. Mama tidur ya biar nggak sakit. Iya sayang. Mama jangan nangis. Aldi maafin mama ya. Mama tahu mama tuh selalu sibuk kerja. Makanya mama jarang nemenin Aldi. Terus Aldi jadi kesepian. Aldi mau ya maafin mama. Nggak apa-apa, Ma. Mama kan kerja nggak cari uang. Aku harus bisa bikin Aldi sayang terus sama aku. Dan aku nggak akan biarin Adit dapetin Aldi. Makasih ya sayang, udah ngertiin mama. Ya, sekarang Aldi bobo siang yuk sama mama. Astagfirullahaladzim. Aduh Jora, untung kamu gak diapa-apain sama Tante Tia sama Alina. Iya Bu, alhamdulillah aku masih dilindungi sama Allah. Udah ya, lain kali kamu gak usah lagi ikut campur urusan mereka. Kamu tuh sekarang udah harus tahu posisi kamu tuh apa. Yang ada malah bikin kamu makin tertekan kan? Iya Bu, aku cuma kasihan sama Aldi.
Aldi sendirian di tengah hujan, di tengah badai, Bu, buat nyari papanya. Dan aku juga kasihan sama Adit. Aku tahu banget gimana rasanya dipisahin sama anak sendiri, Bu. Iya, Ibu paham. Tapi kan... Tapi apa, Bu? Tapi kamu masih cinta sama Adit. Enggak, Bu, aku enggak. Aku udah nggak pernah inget dan cinta lagi sama Adit. Ibu kenapa nanya kayak gitu? Soalnya Ibu lihat kamu kok kayak bahagia banget ya habis ketemu sama Adit. Enggak, Bu, aku udah nggak ada rasa apa-apa sama Adit. Aku cuma bahagia aja ketemu sama Aldi. Aku tuh ngerasa kalau aku udah deket sama Aldi, hati aku tuh tenang. Aku nyaman banget, Bu, bisa di samping sama Aldi. Ya mudah-mudahan kamu jujur ya sama Ibu. Karena gimana pun juga sayang, kamu harus jaga perasaannya Raka. Kamu kan sekarang udah di pacarnya dia. Iya, Bu. Oh iya, Ibu lupa mau ngomong sama kamu. Tadi Ibu ketemu sama papa kamu, terus dia katanya mau ngajakin kita makan malam bareng sama Raka juga. Kamu ikut ya, siap-siap sekarang. Ya, oke. Ya udah, aku siap-siap dulu ya, Bu. Robi, makasih banget ya tadi udah nolongin tante dari para pemulung yang jorok dan kotor itu. Sama makasih udah bantuin kita cari Aldi. Sama-sama, Bu. Dasar perempuan sombong. Saya akan pastikan kesombonganmu itu akan berakhir secepatnya. Robi ada di sini. Tumben. Pa, Ada sesuatu sama Alina? kamu harus tahu ini. Tadi Robi bantuin kita nyari Aldi karena dia diculik sama Aditya dan Kejora. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Nggak mungkin Kejora itu menculik Aldi. Kenapa kalau aku ngomong selalu nggak didengerin? Kamu ngebelain si Kejora yang salah terus. Lihat tuh, si Alina sampai kepusingan di kamarnya. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Robi. Dia saksinya. Apa betul begitu? Yang saya lihat begitu, Pak. Mereka membawa lari Aldi. Tapi yang paling penting sekarang kan Aldi udah ketemu. Tuh kan? Begini, saya rasa Aldi ini kesepian karena Alina terlalu sibuk bekerja. Bagaimana kalau Alina sekarang di rumah aja? Jadi semua pekerjaan Alina yang ada di kantor biar saya yang handle. Karena gini, kalau misalnya saya pada akhirnya menikah dengan Alina, saya lebih suka kalau Alina menjadi ibu rumah tangga. Gimana, Pak? Pak Agung bisa pegang omongan saya. Saya orang yang tipikalnya pekerja keras. Jadi saya akan bekerja keras untuk keluarga ini. Kalian bisa rileks dan punya waktu untuk keluarga. Ide yang bagus. Tapi coba saya bicarakan dulu sama Alina, ya? Oh ya, nggak apa-apa. Silakan aja. Kalau gitu saya pamit ya, Pak ya. Dan kita nggak perlu khawatir karena saya janji Adit tidak akan bisa mendekati Aldi atau Alina lagi. Mari, Bu, Pak. Mari. Akhirnya kamu dan keluargamu masuk jebakan saya, Agung Subrata. Robi. Agung, jangan-jangan dia dengar. Ada apa, Pak? Kayaknya dia nggak dengar. Salut saya sama anak muda seperti kamu. Anak muda yang bertanggung jawab. Family man sekali. Ini membuat saya ingin lebih jauh mengenal kamu dan keluargamu. Gimana mereka? Saya mau ajak kalian semua makan malam di rumah saya, ya?
Karena saya pikir nggak etis sekali. Kita sudah mengenal sedekat ini. Tapi saya sama sekali belum mengenal keluarga kamu, siapa orang tua kamu. Ajak mereka, ya. Maaf Pak Agung, orang tua saya sudah nggak ada. Saya yatim piatu sejak kecil. Maaf, saya turut prihatin. Nggak apa-apa. Saya pamit Pak. Ya.